Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda kembali ke kawasan gedung DPR Senayan untuk melihat bagaimana situasi di luar gedung DPR terkait dengan adanya sejumlah koalisi yang mendukung ataupun tidak mendukung pengesahan Undang-Undang TNI. Langsung saja kita menuju rekan Camar Haenda di sana. Camar, bagaimana kondisi di luar gedung DPR terkait disahkannya Undang-Undang TNI? Ya, Deta, nampaknya situasi dan kondisi di depan gedung DPR, tepatnya di pintu masuk utama ini terjadi begitu cepat. Dan memang kami melihat situasi dan kondisi saat ini sudah terpantau kondusif. Kemudian juga masyarakat dan juga aliansi baik pendukung maupun juga yang kontra ini sudah membubarkan diri. Kami tadi juga sempat berbincang bersama dengan koalisi masyarakat yang mendukung, di mana diantaranya mereka mendukung bahwasanya ini merupakan modernisasi hukum dari produk baru pemerintah untuk bisa mengamankan situasi dan kondisi serta pertahanan negara. Namun di sisi lain terdapat koalisi masyarakat yang kontra, dan kami juga melihat ini rata-rata kebanyakan adalah mahasiswa, dan mereka menyebut bahwasanya dengan disahkannya undang-undang ini, maka ini merupakan suatu kemunduran dari proses legitimasi hukum yang ada di Indonesia serta supremasi sipil. Kami juga menyoroti beberapa poin-poin penting yang disampaikan oleh mereka. Di antaranya bagi yang kontra, mereka menyebut bahwasanya dengan keterlibatan TNI ataupun juga perluasan TNI di sejumlah lembaga sipil, ini bisa menghilangkan independensi dari masing-masing lembaga. Salah satunya yang disoroti adalah Kejaksaan Agung, yang memang ini menjadi satu dari penambahan lembaga yang bisa diduduki posisi strategisnya oleh TNI. Kemudian bagi mereka yang mendukung, mereka berharap bahwasanya dengan adanya sinergitas antara TNI dan juga pemerintah, ini bisa semakin memperkuat bagaimana kesejahteraan serta kedaulatan negara bisa dijaga dengan baik melalui beberapa hal, dan salah satunya seperti yang tadi sudah disinggung oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR RI berkaitan dengan keamanan siber dan juga bagaimana nantinya TNI bisa turut andil dalam mengamankan warga negara Indonesia di luar negeri. Sementara demikian, Deta. Geser, berpindah tempat, atau mereka memang tidak akan kembali lagi ke gedung DPR? Ya, Deta, kalau kita lihat dari situasi dan kondisi saat ini terbagi ke dalam 3 kloter untuk mereka yang mendukung, sementara yang saat ini masih bertahan di bawah pohon adalah mereka yang kontra. Namun tadi dari mereka yang mendukung terdiri dari berbagai aliansi masyarakat yang terbagi ke dalam 3 kloter dan berbeda-beda. Mereka ada yang berasal dari lembaga kedaulatan yang menamakan Lembaga Kedaulatan Masyarakat Anti Korupsi, kemudian juga ada Pemuda Nasionalis Indonesia dan lain-lain sebagainya. Sementara bagi mereka yang masih bertahan sampai dengan saat ini di bawah pohon bersama dengan awak media saat ini, memang adalah mereka yang kontra, dan mungkin ini adalah salah satu bukti ketidakpuasan terhadap hasil dari legalitas ataupun juga pengesahan RUU saat ini. Tapi kita akan nantikan bersama apakah nantinya akan ada kembali rombongan ataupun juga gelombang masyarakat baru, baik yang kontra ataupun yang pro. Namun yang jelas dapat saya sampaikan, untuk keamanan, situasi dan kondisi berjalan dengan kondusif. Kami tadi melihat secara langsung, Bernadetta juga pemirsa, ini merupakan gambaran ataupun juga implementasi yang nyata bagaimana masyarakat ataupun juga negara ini mengakomodir masyarakat untuk bisa mengemukakan pendapatnya. Bernadetta. Baik, Camar. Tadi Ketua DPR menyampaikan bahwa terbuka jika ingin diskusi dengan mahasiswa terkait dengan apa saja substansi dari Undang-Undang TNI ini. Apakah sudah ada informasi para perwakilan koalisi masyarakat ini akan bertemu dengan perwakilan dari DPR? Ya, baik, Bernadetta, sejauh pemantauan kami, tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan masyarakat yang pro dan juga masa aksi yang kontra. Memang belum ada kepastian kapan mereka akan bertemu dengan DPR RI, terutama bagi mereka yang kontra. Dan untuk mengetahui informasi lebih detailnya lagi, kita akan berbincang bersama dengan salah satu mahasiswa yang ada di sini. Mohon izin, Mas, dengan Mas siapa? Dengan saya Rahman Isani. Oke, Mas Rahman, singkat saja, ini dari mana? Saya merupakan mahasiswa Universitas Indonesia. Oke, Mas, bisa jelaskan substansi apa yang Anda merasa keberatan bersama dengan teman-teman, dan apakah sudah ada informasi akan bertemu dengan DPR? Silakan.
saya sendiri selaku warga sipil ya pada umumnya dan sebagai mahasiswa pada khususnya itu menolak dengan tegas adanya RUU TNI yang baru saja disahkan oleh DPR, karena kami rasa dalam runtutan pengesahannya itu terjadi cacat formil dan cacat secara substansial, yang mana kami rasa ini merupakan pelecehan terhadap reformasi tahun 1998 yang mana hampir tiga dekade berjalan. Jadi dengan adanya UTNI ini kami merasa kita mengalami kemunduran, kita melangkah mundur seperti zaman Orba, seperti zaman Orde Baru, di mana dulu masyarakat sipil itu merasa dikekang oleh aparat gitu, aparat keamanan. Dan sejauh ini aliansi mahasiswa akan bergerak ke sini pada sekitar 1 jam lagi akan sampai, dan mungkin akan diadakan konsolidasi terbuka di sini dan akan ada rencana untuk bertemu kepada wakil rakyat. Mas Rahman, terima kasih banyak, tetap kondusif. Oke, ya. Makasih Mas. Ya, Bernadetta, tadi seperti yang disampaikan, nampaknya kami mendapatkan informasi baru yang sudah Anda dengar pula, bahwa akan ada konsolidasi yang dilakukan kurang lebih dalam beberapa jam terakhir ini, beberapa jam ke depan, dan kita akan lihat bersama seperti apa pertemuan antara mahasiswa bersama dengan perwakilan dari DPR RI. Namun kalau kita bisa melihat dari dua sisi atau cover both side, di mana adanya kekhawatiran dari mahasiswa melihat dari proses yang mereka anggap ini tidak cacat secara formil. Namun Puan Maharani seperti yang disampaikan bahwasanya menginginkan seluruh masyarakat terutama mahasiswa untuk melihat lebih dalam kembali apa rancangan undang-undang pasal per pasalnya, dan sehingga tidak menghasilkan kekhawatiran berkaitan dengan nantinya akan ada dui fungsi dari militer. Sementara demikian. Baik. Terima kasih Camar atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.